Ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita masih belajar tentang berita. Nah, pelajaran-pelajaran sebelumnya itu tentang pengertian berita, struktur berita, pengertian berita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur dan kebahasan teks berita. Mari kita lanjutkan. Nah, struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 4. Yaitu yang pertama kepala berita atau headline, yaitu judul berita utama yang biasanya ditulis besar-besar. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili seluruh isi berita. Nah, biasanya ditulis besar. Yang pertama, kalau kalian melihat berita kan, yang pertama yang ditulis, yang kalian baca pasti judul beritanya. Yang kedua teras atau lead, yaitu suatu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang biasanya berisi unsur adiksi. Biasanya isinya apa, di mana, kapan, dan siapa. Nih, adiksi. Terus selanjutnya tubuh atau body, yaitu bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan uraian dari teras berita. Biasanya menjelaskan tentang alasan, mengapa, dan proses terjadinya peristiwa bagaimana. Biasanya seperti itu. Ini bagian lengkapnya di tubuh berita, menjelaskan bagaimana biasanya proses-proses, terus mengapa bisa terjadi seperti itu. Kaki berita, atau ada yang mengatakan ekor berita, itu, yaitu bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang, atau bagian yang biasanya hanya pelengkap, seperti itu. Nah, kita lanjut. Contoh judul berita. Ini ada beberapa contoh. Judul dibuat semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membaca berita tersebut. Contohnya, update 26 Juli tambah 1301 total pasien sembuh COVID-19 sampai capai 56.665 orang, dari Kompas. Nih. Terus yang kedua, judul update Corona 26 Juli 98.778.000 positif, 4.781 meninggal. CNN, dari CNN maksudnya. Terus judul berita selanjutnya, Korup darurat nasional usai deteksi suspek pertama COVID. Yang selanjutnya, hasil MotoGP Andalusia, Quartararo juara lagi, Rossi akhirnya podium. Kompas, tanggal 26 bulan 7 2020 jam 19.45 WIB. Nah, kalau kalian cermati, judul-judul di sini tidak menggunakan imbuhan. Agar apa? Agar menarik. Nah, nggak ada hasil MotoGP Andalusia, di Andalusia Quartararo menjadi juara lagi, Rossi akhirnya menjadi podium atau mendapatkan podium. Jadi tidak mendapatkan atau tidak ada imbuhan, semua menggunakan kata dasar. Imbuhannya kadang berada di akhirnya kan. Nah, ini tambah, gak menambah atau bertambah, tapi menggunakan kata-kata dasar untuk membuat seorang tertarik. Selanjutnya, contoh teras atau lead berita yang biasanya berisi adiksi apa, di mana, kapan, siapa. Contoh, kompas.com, pembalap Petronas Yamaha
SRT Fabio Quartararo berhasil memenangi balapan MotoGP Andalusia di sirkuit Jerez, Spanyol, Minggu tanggal 26 bulan 7 2020 malam WIB. Nah, ini kalau kalian amati apa? Yaitu apa? Balapan MotoGP. Di mana? Di Andalusia, sirkuit Jerez, Spanyol. Kapan? Minggu tanggal 26 bulan 7 2020. Siapa? Quartararo. Nah, ini kan sudah memuat. Nah, biasanya kalau di sini sudah memuat, orang sudah tahu beritanya seperti itu. Yang kedua, Jakarta, CNN Indonesia. Total jumlah kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia mencapai 98.778 kasus. Data tersebut berdasarkan situs kemenkes.go.id yang diakses hingga Minggu tanggal 26 bulan 7 pukul 15:12 WIB. Dari jumlah tersebut sebanyak 56.656 orang dinyatakan sembuh dan 4.781 orang dinyatakan meninggal dunia. Nah, ini kalau kalian cermati juga ada unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Selanjutnya, tubuh atau body berita biasanya berisi alasan mengapa dan kronologis bagaimana. Contohnya ini pada balapan MotoGP Spanyol yang berlangsung dalam 25 putaran itu, Quartararo berhasil mengungguli Valentino Rossi yang menggunakan motor Monster Energy Yamaha. Sementara posisi ketiga diduduki pembalap Monster Energy Yamaha lainnya, yakni Maverick Vinales. Ini merupakan kemenangan kedua Fabio Quartararo pada MotoGP 2020. Sebelumnya Quartararo meraih kemenangan perdana pada seri perdana MotoGP Spanyol pekan lalu. Nah, ini kalau kalian amati mengapa kok bisa jadi juara, karena dia mengungguli dua pembalap Moto Yamaha, itu Rossi dan Vinales. Kronologisnya bagaimana? Ya, selama 25 putaran dapat mengungguli dan tidak bisa terkejar oleh Valentino Rossi dan Vinales tersebut. Contoh berita yang lainnya nih. Jumlah kasus konfirmasi positif tersebut bertambah dibandingkan 1492 sehari sebelumnya. Kementerian Kesehatan mencatat per hari ini jumlah spesimen yang diperiksa 20.492 spesimen. Pada Sabtu tanggal 25 bulan 7, jumlah kasus positif mencapai 97.286 kasus. Penambahan kasus terbanyak pada 3 provinsi tertinggi berada di DKI Jakarta dengan 376 kasus, diikuti Jawa Timur sebanyak 310 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 191 kasus. Untuk sebaran daerahnya, penambahan kasus masih terjadi di 34 provinsi. Sebaran di tingkat kabupaten kota bertambah menjadi 471 kabupaten kota dari sebelumnya 471 kabupaten kota. Untuk jumlah suspek ada 54.752 dan spesimen sebanyak 25.318. Kesembuhan pasien berdasarkan data harian per 25 Juli 2020 mencapai total 55.354 kasus. Kesembuhan dengan jumlah yang cukup tinggi berada di 2 provinsi, yakni Jawa Timur dengan 409 kasus, diikuti Kalimantan Selatan dengan 180 kasus. Khusus DKI Jakarta juga mengalami penambahan pasien sembuh sebanyak 173 kasus dan nihil kasus kematian.
Untuk kasus kematian pasien COVID-19 sebanyak 4.714 kasus. Membandingkan dengan data harian kasus kematian pada 22 Juli lalu tercatat ada 139 kasus. Lalu pada 23 Juli jumlahnya menurun dengan 117 kasus dan 24 Juli juga menurun menjadi 89 kasus. Dalam data kasus kematian hari ini terbanyak ada di Jawa Timur dengan 18 kasus, Jawa Tengah 10 kasus, terus Kalimantan Tengah 4 kasus, lalu masing-masing provinsi dengan 3 kasus, diantaranya Kalimantan Selatan, terus Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Untuk 2 kasus kematian terdapat di Provinsi Kalimantan Timur, Papua, dan Maluku Utara. Sementara untuk kematian 1 kasus ada di Provinsi Sulawesi Utara dan di Yogyakarta. Provinsi-provinsi lain tidak tercatat ada kasus kematian. Nah, contoh kaki atau leg atau ekor berita. Bagian penutup berita boleh ada dan boleh tidak. Contohnya, adapun Maverick Vinales sukses mempertahankan posisi kedua yang juga diraihnya pada MotoGP Spanyol pada leg sebelumnya. Nah, itu kalau kita cermati seperti ini. Ini judul berita, hasil MotoGP Andalusia Quartararo juara lagi, Rossi akhirnya podium. Kompas 26 Juli 2020 jam atau pukul 19.45 WIB. Ini judulnya. Teras, ini Kompas yang berisi adiksi, dan tubuh ini yang berisi mengapa dan bagaimana, dan ekor ini adalah penutup. Kaidah kebahasaan. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku, menghindari kebahasaan yang bersifat populer dan bersifat kedaerahan. Karena kalau nanti bersifat kedaerahan atau populer, takutnya banyak yang tidak paham dengan berita, padahal berita itu digunakan untuk menyampaikan informasi seperti itu. Terus penggunaan kalimat langsung sebagai variasi kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda, contohnya seperti ini, dan disertai dengan keterangan penyerta. Ini digunakan ketika mengutip perkataan narasumber berita. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Selamet. Paparnya. Terus penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerangan kata yang diikutinya. Ini berkaitan dengan pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Contohnya, Arya mengatakan bahwa, nah di sini ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawanya ke rumah sakit. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Warga membayangkan. Nah, ini contoh yang lima. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus, apa yang akan terjadi. Yang selanjutnya, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Contoh kedua, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. Selanjutnya, penggunaan konjungsi temporal
atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait adanya dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis urutan waktu. Contoh, sekitar pukul 12 WIB Sabtu tanggal 15 bulan 3 2004, langit hijau tampak mendung. Tak lama kemudian hujan yang diharapkan semua orang masyarakat atau semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Terus contoh yang kedua, itu lokasinya masuk ke perkampungan. Jadi kita mulai jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk jalan Cipete dan masuk jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan. Nah, tugas kalian yaitu membuat satu berita tentang bagaimana proses sekolah kalian dari rumah seperti saat ini. Bagaimana? Apa yang kamu bisa beritakan dari apa yang kamu alami. Pilih salah satu pembelajaran saja yang menurut kamu paling menarik dalam hari ini. Setelah itu tentukan judul berita, teras berita, tubuh berita, terus penutup berita jika ada. Tugas diketik menggunakan Word dan dikumpulkan di Google Classroom. Tugas paling lambat dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Sekian dari Bapak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.